Hari ini kita akan mempelajari konstanta elastisitas ya. Nah, apabila suatu batang seperti ini ditarik dengan beban P, maka akan mengalami perubahan dimensi. Arah longitudinal yang sejajar dengan beban P dan arah transversal ya. Nah, jika batang ditarik, maka arah lateral ini yang akan mengecil, kan begitu ya. Dan sebaliknya kalau ditekan, maka ini akan mengembang ya, membesar seperti ini. Nah, regangan longitudinal. Jadi akan ada regangan longitudinal dan transversal. Longitudinal itu bila batang ditekan atau ditarik, maka deformasi aksial akan terjadi pada batang tersebut. Yang tadi rasio deformasi aksial dikenal sebagai regangan longitudinal. Ini disebut regangan longitudinal yang dinyatakan dengan persamaan ini, delta L ya kan, pertambahan panjang ini yang kita pelajari sebelumnya dibagi L, itu adalah regangan longitudinal. Lalu ada regangan lateral ya. Regangan lateral itu adalah ketika ditarik maka ini mengalami perubahan. Nah, kalau terlihat pada penampang ini ada B dan D ya. Nah, ini akan mengalami perubahan bagian tinggi itu sebesar D kurang delta D. Delta D. Jadi sisi ini dan sisi ini itu dianggap sebesar delta D ya. Maka pengurangan juga terjadi sejajar dengan dimensinya B ya. Nah, besarnya pengurangannya dinyatakan dengan B dikurang delta B. Maka regangan lateral itu adalah delta B terhadap sisi B. Perubahan terhadap D, ya ini delta D dibagi dengan D. Itu kalau kita mau menghitung regangan lateral. Nah, Poisson ratio itu apa? Dia merupakan rasio, yaitu rasio itu perbandingan ya antara regangan lateral dibagikan dengan regangan longitudinalnya atau disimbolkan dengan mu. Rasio ini ya, mu ini sifatnya itu adalah konstan, di mana material itu masih mengalami tegangan elastis. Jadi kalau ditarik dengan beban P masih kembali ke keadaan semula ya. Harus di dalam keadaan elastis. Nilai Poisson ratio itu bervariasi, bisa ya seperti ini ya. Beton itu di sekitaran 0,2, baja itu di sekitaran 0,3. Untuk karet itu lebih besar ya, 0,4, 5 sampai 0,5. Jadi Poisson ratio itu dipengaruhi oleh materialnya ya, sifat material mempengaruhi sifat materialnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan perubahan panjang, lebar, dan tebal dari batang baja dengan panjang 4 meter, lebar 30, dan tebalnya 20 mm. Di mana batang tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 kN sejajar dengan panjangnya ya. Nah, jika elastisitas baja tersebut 2 kali 10⁻⁵ Newton per milimeter kuadrat dan Poisson rasionya 0,3, hitunglah perubahannya tadi ya. Nah, kita buat apa yang diketahui dari soal tersebut ya, panjang, lebar, dan tebalnya ya, tingginya ya. Nah, kita hitung luasnya, luas dari batang baja tersebut. Dapatnya 600 mm kuadrat. Lalu tadi ditarik P sebesar P di dalam Newton jadi 30.000. Lalu modulus Young-nya diketahui, Poisson rasionya kita tuliskan. Nah, sekarang regangan yang
sejajar dengan arah P, yaitu regangan longitudinal. Jadi tadi kita tahu bahwa stres itu sama dengan atau tegangan itu adalah P per A, ya, P per A. Jadi kalau misalnya di sini dibagi E, kan di sini harus dibagi E, sama ya. Jadi kalau kita mau menghitung, ya kan, kita hitunglah berapakah stres dibagi E, stres dibagi E. Itu kan kalau tegangan itu sama dengan regangan, kan gitu ya. Tegangan itu sama dengan regangan. Oke, lalu yang dicari kan regangan. Regangan itu juga bisa dihitung dengan P dibagi A dikali E. Kemarin kan sudah juga kita turunkan. Nah, kalau kita hitung seperti ini, maka longitudinal strain-nya itu besarnya yang diperoleh 0,00025 mm per milimeter. Nih, ya. Bisa. Nah, sekarang berapakah delta L-nya? Kan perubahan yang ditanya. Perubahannya ya. Sekarang tadi ini kita cari dulu regangannya. Perubahannya apa? Nah, kemarin juga regangan itu adalah delta L per L. Nah, diperoleh delta L per L. Tadi regangannya 0,0025 dikalikan panjang L. Maka besar delta L-nya adalah 1 mm. Jadi kalau Poisson ratio itu adalah lateral strain per longitudinal strain. Kalau diketahui Poisson, kita sudah tahu longitudinal strain, maka lateral strain-nya dapat kita cari. Lateral strain itu kalau terhadap B dan D, ya kan, atau delta T per T, ya seperti ini, maka kalau cari B, nilai daripada lateral strain-nya dikalikan dengan B. Lalu kalau untuk sama juga, kalau T itu lateral strain-nya dikali dengan T. Nah, masing-masing perubahan terhadap B itu 0,00225 mm, terhadap tingginya 0,0015 mm. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, kita tentukan nilai modulus elastisitas yang dan Poisson ratio pada batang metal dengan panjang 30 cm, lebar 4, tinggi 4 cm, semua dalam centimeter ya satuannya, dan ini katanya is subjected to an axial compressive, berarti batang tekan ya, ditekan ya, 400 kN. The decrease in length is given as, kan kalau ditekan ya mengalami perpendekan ya kan, 0,0075, dan increase the breadth ya kan, pengembangan atau pertambahan daripada bagian lebarnya itu 0,03. Oke, kita nyatakan dulu yang diketahui ya, lalu kita lihat luasnya ya, luasnya kita hitung. Nah, ini juga tadi dalam Newton, lalu kita lihat decrease in length-nya itu 0,075, increase in breadth-nya itu ya. Ingat ya, decrease itu perpendekan, increase itu perpanjangan atau pertambahan. Longitudinal strain-nya kita hitung delta L per L ya kan. Lalu lateral strain-nya itu delta B per B ya. Nah, itu masing-masing diperoleh hasil berikut ini. Nah, tadi pertanyaannya nilai Poisson ratio. Poisson ratio-nya kita hitung, tinggal memasukkan yang sudah kita hitung tadi, lateral dan longitudinal strain-nya. Dapatnya 0,3. Lalu, berapa KE? Nah, ingat, tegangan sama dengan P per A, ya kan gitu. Nah, regangan sama dengan tegangan per elastisitas. Nah, jadi kalau kita mau mencari dengan berdasarkan nilai P per AE, nah ini kan kita tahu longitudinal strain-nya. Jadi ingat ya, pemahaman kita waktu kita belajar hukum Hooke itu dan regangan
akibat aksial, itulah longitudinal strain ya. Jadi kita sudah bahas kan bagaimana mendapatkan rumus ini ya kan gitu. Nah, ketika kita mau dapatkan nilai E, tinggal naikkan ke atas, ini putar turun ke bawah 0,025. Elastisitas dari metal tersebut adalah 10⁻5 MPa gitu ya. Nah, kalau sudah mendengarkan kuliah ini, silakan kerjakan soal-soal berikut ini.